Halo Sobat Derik, selamat datang kembali di channel Derik BC. Semoga Sobat Derik sekalian berada dalam keadaan sehat, dilindungi Yang Maha Kuasa dan dimudahkan rezekinya. Pagi hari ini kita akan coba Sobat untuk mereview bagaimana cara penggunaan real baitcasting atau BC. Ya Sobat Derik, untuk memahami soal baitcasting atau BC, pertama-tama kita harus tahu komponennya dulu. Jadi hal-hal yang pertama yang harus kita ketahui itu tentang komponen-komponen daripada BC ini sendiri. Nah, saya akan menjelaskan ini secara ringkas saja, tidak secara bahasa bakunya ya. Kebetulan hari ini kita pakai BC dari Ryobi ya, Zenor 1100L ya. Zenor 100L, jadi ini BC kita. Nah, bagian pertama yang harus kita pahami itu ini. Ini adalah dudukan daripada line atau tali kita ya, dudukan line atau rumah daripada line ada di sini gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada on, saya katakan ini on off, artinya begitu kita tekan ke bawah ini adalah cara memulai kita untuk melempar joran ini sendiri. Kalau dia seandainya posisinya ditekan ya, maka dia akan on, terbuka. Nah, jika posisinya diangkat ini dia akan off, dia tidak akan bisa ditarik, tidak akan bisa bergerak di reel ini gitu. Tidak akan, talinya akan keluar, tapi kalau diposisikan on gini dia akan keluar tali. Nah, bagian ketiga yaitu ini bisa dikatakan sebagai pengancing ya, pengancing daripada rumah daripada lain, pengancing rumah lain. Artinya apabila diputar ke kanan, maka rumah lain ini akan mudah sekali goyang, dia akan sangat-sangat kendor. Tapi kalau dia diputar ke kiri, maka ini akan trik, tidak mudah bergerak maju ataupun mundur, dia akan sangat terik gitu. Itu bagian ini fungsinya. Nah, ini bisa kita katakan sebagai rem ya, rem daripada BC ini sendiri. Jadi setiap BC ini dia akan ada remnya, letaknya di sebelah kiri daripada BC. Nah, saya jelaskan lagi, ini pengancing perumahan, ini perumahan tali, ini on off, dan ini adalah bagian rem. Jadi untuk pemula yang ingin pakai BC harus paham dulu tentang bagian-bagian yang ada di dalam BC ini sendiri gitu. Jadi itu yang pertama kali harus diketahui oleh seorang pemula yang hendak belajar tentang menggunakan baitcasting. Hal berikut yang harus kita pahami tentang fungsinya ya. Hal kedua yang harus kita pahami yaitu tentang fungsi daripada bagian-bagian BC ini. Nah, yang pertama rem. Untuk pemula ya, pemula BC, rem ini ada resolusinya dari 0 ya, 0 sampai dengan 9, jadi maksimalnya 9 gitu. Nah, kalau untuk pemula ya sangat mudah sekali menggunakan ini. Karena apa? Karena ketika ia menyetel di posisi 9, maka BC akan secara otomatis melakukan pengereman pada saat BC ini dihayunkan atau dilemparkan. Dia otomatis ngerem, dan pastinya tanpa harus menggunakan jempol sebagai alat bantu ngerem ya, BC ini sudah akan berhenti ketika umpan jatuh di dalam atau di atas permukaan air. Jadi itu fungsi daripada pengereman ini sendiri ya, itu fungsi dari pengereman. Nah, yang berikut ini adalah bagian daripada rumah tali. Jadi di sini tali berada ya,
bagian rumah tali ini dia akan dipengaruhi sekali dengan penyetingan ini gitu. Nah, apa yang harus sebagai seorang pemula ketahui, bahwasanya rumah tali ini ya, dia ini berputar mengikuti lemparan. Tetapi yang harus dipahami bahwasanya perputaran ini harus seimbang atau sama dengan keluarnya tali. Pada saat tali ini keluar, maka perputaran itu menyesuaikan. Tidak boleh perumahan tali ini lebih cepat berputar daripada tali ini keluar. Ya, salah satu contoh misalnya saya contohkan, ini agak lambat berputar sedangkan ininya laju berputar ya. Nah, bisa dilihat sendiri ya, ada beberapa benang yang kemudian terangkat keluar. Nah, itulah yang menyebabkan kebanyakan orang yang menggunakan bisi, maka bisinya akan backlash. Artinya itu semuanya tergantung daripada pengancing ya, pengancing daripada ini, pengancing perumahan. Ini fungsi daripada yang ini, dia ada di kanan. Nah, ini juga jangan terlalu trik ya, sehingga ketika melempar perputaran daripada rumah benang ini lebih lambat daripada tali. Alhasil apa? Hasilnya kemudian ketika dilempar, maka lemparan tidak akan jauh. Jadi itu harus dipahami fungsinya. Nah, dari fungsi daripada sedangkan untuk on off sendiri ya, on berarti dia siap dilempar, begitu diangkat dia ada off, berarti tidak bisa lagi dilempar ya. On dia siap dilempar, off dia tidak lagi bisa dilempar, artinya dia sudah mati, terkunci, ditarik oleh maupun terkunci gitu. Jadi ini untuk pengereman, ini untuk on off, ini untuk mengontrol trik atau tidaknya perumahan tali ini gitu. Nah, itu yang hal kedua yang harus dipahami oleh seorang pemula. Yang harus dipahami oleh seorang pemula yang ketiga adalah bagaimana mengontrol agar perumahan tali ini dengan keluarnya tali itu berputarnya seimbang gitu. Itu berputarnya seimbang. Kalau sekarang atau sama, laju cepatnya sama, atau bahasa sekarang itu menimbang umpan, orang biasa bilangnya demikian, menyebutnya demikian ya. Kebanyakan disebut menimbang umpan. Nah, kita akan contohkan seperti ini. Nah, ketika saya melakukan off, maka umpan secara otomatis turun ya. Umpan secara otomatis turun. Nah, apa yang terjadi kalau ternyata ketika umpan sampai ke dalam dasar atau di atas permukaan air, ketika umpan sampai di atas permukaan air itu bisinya masih berputar, artinya dia belum seimbang. Maksudnya ketika sampai di permukaan air, perumahan ini masih berputar dan banyak tali yang masih keluar, artinya itu belum seimbang. Itu harus diputar lagi ke kiri gitu, sampai didapati posisi di mana ketika umpan ini jatuh dan menyentuh tanah, ini tidak lagi berputar. Saya contohkan sekali lagi ya, ini kita lihat ketika dia jatuh ke tanah, ya sudah jatuh, ternyata masih berputar, artinya belum seimbang. Kita harus putar ini sampai dia ketika umpan jatuh ke tanah, maka dia berhenti berputar. Nah, ini terlalu trik, ini harus diputar lagi gitu. Nah ya, ini sepertinya sudah oke ya. Ya, masih ya. Jadi kita putar kembali lagi sedikit saja, kita putar ke kanan. Ya, ini dia, ini pas. Nah, dalam posisi seperti ini, maka pasti ketika kita lempar, dia tidak akan keluar dari sini dan tidak akan terjadi backlash karena sudah pas gitu. Ya, tambah lagi sudah ada pengereman otomatis.
Nah, terkait pengiriman otomatis ini, kalau untuk pemula memang wajib ya di setel di posisi 9, karena memang mungkin jari jempolnya belum terbiasa untuk menekan rem. Tetapi nanti kalau sudah terbiasa, di setel di satu saja, begitu lempar ini otomatis ngerem sendiri, tangan jempolnya dia main. Jadi itu fungsi daripada pengereman. Untuk pemula memang wajib ini di setel di 9 ya, atau maksimal sekali, karena memang masih pemula. Tapi untuk nanti kalau sudah terbiasa, ini akan dengan sendirinya mudah karena sudah terbiasa. Ya, sobat dari, hal keempat yang harus dipahami oleh seorang pengguna bisi pemula ya, yaitu saat melempar ya, saat melempar yang harus diketahui untuk seorang bisi pemula, pada saat bisi atau joran dan bisi dilemparkan ke depan maupun dari samping ke depan, maka yang harus diketahui adalah posisi daripada bisi ini sendiri ya. Ini posisi normal, bisa dikatakan ini posisi normal. Nanti kita akan menggulung. Nah, pada saat bisi dilemparkan, bisi ini harus membentuk sudut 90 derajat dari posisi normalnya. Artinya bisi ini harus dilemparkan seperti ini dari belakang ke depan. Ini bentuk 90 derajat ya. Kalau ini ke atas, maka ke samping 90 derajat, yaitu L ya, L atau sudut siku, maka dia akan seperti ini. Nah, lemparlah bisi dari belakang ke depan dengan membentuk seperti ini, dengan bentuk bisinya seperti ini, dia terbentuk sudut 90 derajat gitu. Tetapi apabila kita hendak melempar dia dari samping, dari kanan atau dari kanan ke kiri, atau dari kiri ke kanan, maka ini tidak perlu dibentuk 90 derajat, karena otomatis dia sudah berada 90 derajat dari posisi yang seharusnya kan. Kalau kiri kanan kan seperti ini ya, dilempar. Tapi karena dia sudah otomatis 90 derajat, maka dia harus tutup seperti ini kalau dari kiri ke kanan. Tapi kalau dari belakang ke depan, dia harus terbentuk seperti ini. Apabila dalam pelemparan bentuknya seperti ini di posisi awal, saya pastikan itu akan backlash ya, akan kusut kancing kita. Jadi posisi melempar juga harus tepat seperti ini. Ketika dilemparkan dari belakang ke depan harus seperti ini, tapi ketika dari samping kanan ke kiri dia harus seperti ini ya, seperti ini kalau kiri kanan. Kalau depan belakang dia harus ini. Wajib membentuk sudut 90 derajat. Nah, kurang lebih seperti itu ya sobat, 4 hal yang harus kita pahami terkait penggunaan bisi. Nah, sekarang saya akan contohkan bagaimana menggunakannya. Jadi tadi saya katakan kalau melempar dari belakang ke depan tidak boleh seperti ini, harus 90 derajat seperti ini. Artinya pemutar bisi ini ada di bawah ya. Tapi kalau dari samping cukup begini saja, itu sudah bisa. Dulu seperti ini. Jadi bisinya menghadap ke sana, lemparannya ke depan. Sudah 90 derajat. Ya, otomatis saya pakai pengereman ya. Ini kita pakai pengereman 9 atau maksimal ya. Jadi itu menyebabkan lemparan akan lebih mudah terbentuk sendiri, tidak akan kusut seperti sekarang. Yang berikut sobat, pada saat mengayunkan kancing ya, kita mengayunkan joran ini, kita pastikan kita memang mengikuti arah, tidak kita hentak sekuat-kuatnya terus bertenaga untuk dapatkan hasil jauh, tapi cukup kita ayunkan saja mengikuti irama umpan yang ada. Jangan dihentak juga, jangan dengan kekuatan. Kenapa? Kalau terlalu kuat juga dia
akan backlash karena keseimbangan kecepatan tali dengan kecepatan putaran ini akan berubah. Ini saya akan contohkan kalau kita lempar samping. Nah, mudah sekali sobat ya, kita lempar menyamping sampai ke dalam sana dapat. Sobat Derik, itu tadi saya memberikan tutorial ya, tutorial cara penggunaan reel bait casting untuk pemula. Jadi semoga pemula yang ingin belajar tentang bait casting mudah memahami ini. Sebenarnya tidak sulit, hanya tinggal mengatur fungsi daripada bagian-bagian daripada bisi yang ada dan teknik pelemparan yang harus tepat begitu. Maka pasti setiap sobat Derik sekalian yang hendak menggunakan bisi akan mudah untuk menggunakannya. Oke sobat, jika senang dengan video ini, kita silahkan beri dukungan kepada Derik Bisi ya, di like, komen, dan di share video ini, serta di subscribe dan diaktifkan lonceng pemberitahuannya agar jika ada video baru dari Derik Bisi, sobat Derik bisa mengetahui video-video tersebut. Sampai bertemu di video Derik Bisi lainnya. Akhir kata saya ucapkan salam Derik Bisi.